Tapi coba pikir deh, kalau nanti semua benda bisa terhubung dan ngambil keputusannya sendiri, kira-kira siapa yang bakal dikendaliin dunia? Kita atau teknologi itu sendiri? Pernah nggak ngerasa kehidupan teknologi sekarang itu makin wow? Kayak lampu yang nyala sendiri pas kita masuk kamar, bahkan jam tangan yang bisa ngingetin kita buat minum air putih. Tapi, pernah kepikiran nggak? Gimana awalnya semua benda ini bisa terhubung kayak gini? Yap, semuanya berawal dari namanya Internet of Things, atau disingkat IoT. Kalau kita mundur jauh ke belakang, ide IoT ini udah ada dari zaman dulu banget. Sekitar abad ke-19, Rusia udah punya sistem telemetri, teknologi buat ngirim data jarak jauh, yang awalnya dipakai buat hal militer, tapi itu jadi cikal bakal ide mengontrol sesuatu tanpa harus di tempatnya langsung. Di tahun 1980-an, ada eksperimen unik dari mahasiswa Universitas Carnegie Mellon. Mereka bikin mesin Coca-Cola yang bisa ngasih tahu lewat jaringan komputer apakah minumannya masih tersedia atau enggak. Baru di tahun 1999, istilah Internet of Things pertama kali dipakai sama Kevin Aston. Dia kerja di Procter & Gamble dan waktu itu lagi nyari cara biar barang di gudang bisa dilacak otomatis pakai chip RFID. Dari situlah lahir ide, gimana kalau semua benda di dunia ini bisa saling terhubung lewat internet. Sekarang, IoT udah jadi bagian dari hidup kita. Dari telepon pintar, mobil modern, sampai smartwatch yang kita pakai. Dan teknologi ini bakal terus berkembang. Tapi coba pikir deh, kalau nanti semua benda bisa terhubung dan ngambil keputusannya sendiri, kira-kira siapa yang bakal dikendaliin dunia? Kita atau teknologi itu sendiri? Secara sederhana, pengertian dari IoT atau Internet of Things merupakan konsep di mana berbagai perangkat di sekitar kita seperti alat elektronik, kendaraan, sensor, bahkan mesin-mesin yang ada di industri dapat terhubung ke internet dan saling berkomunikasi secara otomatis tanpa harus kita kendalikan satu persatu. Jadi, barang-barang di atas dapat bertukar data, bekerja sama, bahkan mengambil keputusan secara sederhana berdasarkan informasi yang mereka dapatkan. Menurut Agus Wibowo 2023, IoT merupakan perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan mesin atau perangkat menjalankan fungsi tertentu secara efisien tanpa banyak campur tangan dari manusia. Dengan begitu, proses kerja menjadi lebih cepat, hemat energi, dan terkontrol dengan baik. Selain itu, Willianto dan Kurniawan 2018 juga menjelaskan kalau IoT itu sebenarnya tentang bagaimana setiap objek mempunyai identitas dan berinteraksi lewat jaringan internet. Jadi bayangin aja, bukan cuma manusia yang online, tapi benda-benda di sekitar juga bisa online dari mulai kulkas, mobil, hingga mesin di pabrik. Sementara itu, menurut Ayu Syafitri tahun 2025, IoT digunakan untuk menghubungkan dunia fisik dan dunia digital, supaya bisa beraktivitas dengan otomatis dan lebih efisien. Jadi, lewat IoT atau Internet of Things, data yang dikumpulkan dari sensor bisa langsung dianalisis dan digunakan untuk membantu pengambilan keputusan secara tepat. Kesimpulannya, Internet of Things atau IoT adalah teknologi yang membuat perangkat di sekitar kita bisa saling terhubung dan bekerja sama melalui internet, dengan tujuan utamanya yaitu mempermudah kehidupan manusia dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang, termasuk di industri, transportasi, dan kesehatan. Nah, dari penjelasan tadi, mari sekarang kita lihat mengapa teknologi ini sangat penting, yaitu manfaat konkretnya bagi kehidupan kita. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, IoT dapat mempermudah kehidupan sehari-hari, yaitu IoT dapat merubah rumah biasa menjadi smart house yang memahami kebiasaan kita. Contohnya lampu otomatis yang dapat menyala ketika hari mulai gelap, atau AC yang dapat kita atur melalui smartphone. Ini menjadi lebih praktis, nyaman, dan efisien. Yang kedua, meningkatkan efisiensi di dunia industri. Jadi, revolusi IoT sedang berlangsung dengan cepat. Perusahaan-perusahaan dapat memantau mesin secara real-time, mendeteksi kerusakan lebih cepat, dan menghemat biaya operasional. Contohnya, pabrik-pabrik modern sekarang bisa beroperasi hampir tanpa campur tangan manusia. Mesin-mesin saling berbicara, mengkoordinasi produksi, bahkan memprediksi kapan perlu melakukan perbaikan.
Hal ini dapat menghasilkan produk yang jauh lebih berkualitas. Yang ketiga, mendukung pembangunan kota pintar atau smart city. IoT menciptakan smart city yang lebih responsif. Misalnya, sistem transportasi umum yang sudah terintegrasi dengan pembayaran digital yang memudahkan masyarakat. Kemudian adanya sensor-sensor yang terpasang di sepanjang sungai, yaitu untuk mendeteksi ketinggian air. Sensor ini akan mengirimkan peringatan dini jika terjadi potensi banjir, hingga adanya pengelolaan sampah yang dapat dikontrol melalui sistem agar kota dapat ditata dengan rapi dan ramah lingkungan. Yang keempat adalah peningkatan layanan kesehatan. Adanya perangkat seperti wearable atau smartwatch yang dipasang pada pergelangan tangan pasien dapat memantau detak jantung pasien dan tekanan darah pasien, serta mengirimkan data secara real time kepada dokter. Jadi, dokter dapat mengetahui kondisi kritis seorang pasien bahkan saat dokter berada di lokasi yang berbeda. Yang kelima adalah mendukung pertanian cerdas. Jadi, petani dapat tahu kapan waktu terbaik untuk menyiram atau memupuk tanaman hanya dengan melihat sensor yang telah terhubung pada internet. Jadi, secara umum, Internet of Things memberikan banyak manfaat bagi kita. Bukan hanya sekedar efisiensi dan kemudahan, tetapi juga untuk peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Tadi kita kan udah bahas gimana IoT itu bisa bikin hidup kita lebih mudah. Contoh, rumah bisa dikontrol dari jauh, dan jam tangan itu bisa tahu detak jantung bahkan chat-chat kita. Gila, jadi efisiensi banget gak sih teman-teman? Nah, tapi di balik itu semua ada sisi gelap atau sisi lain nih dari IoT. Yuk kita bahas. Masalah yang pertama yaitu keamanan dan privasi. Jadi IoT itu kan semua nyambung ke perangkat ya teman-teman, atau ke internet nih. Tapi makin banyak yang nyambung, makin besar juga peluang direntasnya. Bayangin aja nih, CCTV di rumah, data kesehatan itu di smartwatch, atau data-data kalian lah di smartwatch. Dan sistem kantor atau pendidikan kalian bisa diakses oleh orang asing. Serem banget gak sih? Makanya keamanan itu jadi topik paling krusial di dunia IoT. Lalu yang kedua ada konektivitas dan biaya. Jadi biar IoT jalannya mulus, sinyalnya harus kuat, itu alatnya nggak boleh abal-abalan teman-teman. Tapi kenyataannya banyak wilayah yang koneksinya itu naik turun. Bahkan listriknya aja belum stabil. Belum lagi harga perangkat dan server itu makin tinggi, makin mahal. Makanya bikin banyak ide itu nggak cuma berhenti di proposal teman-teman, tapi pikirin juga jangka panjang soal biaya dan konektivitasnya. Lalu yang ketiga itu ada aturan dan kesiapan SDM. Teknologi ini tuh udah keren banget, udah canggih, udah lari, tapi regulasinya masih jalan kaki teman-teman. Belum ada standar yang jelas soal perlindungan data kita, tanggung jawab sistem, atau siapa yang salah kalau IoT itu dibikin keputusan yang keliru. Jadi, walaupun IoT banyak banget manfaatnya, kayak kelihatan modern banget, tapi faktanya masih banyak PR nih di balik layarnya. Teknologi ini emang keren, tapi kalau lebih keren lagi, kalau kita bisa benar-benar siap dalam menghadapi keamanan, murah dan bisa diakses dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan IoT pada industrinya. Di sini saya akan menjelaskan penerapan IoT pada perusahaan BASF. BASF itu adalah salah satu perusahaan kimia terbesar di dunia. Nah, perusahaan ini telah menerapkan teknologi IoT untuk menciptakan sistem produksi yang cerdas dan saling terhubung. Dalam pabrik ini, setiap tangki, mesin, dan pipa dilengkapi dengan sensor IoT, sehingga sensor tersebut dapat memantau suhu, tekanan, kelembapan,
dan komposisi bahan kimia secara real time. Semua data dikirim ke sistem pusat berbasis cloud, lalu ditampilkan dalam bentuk grafik di dashboard digital. Operator bisa melihat kondisi seluruh pabrik hanya dari satu layar. Ketika sensor mendeteksi kondisi tidak normal, seperti suhu yang meningkat di luar dengan data aman, maka sistem IoT akan langsung mengirimkan peringatan dan bahkan menyesuaikan pengaturan secara otomatis untuk menjaga keselamatan. Melalui koneksi IoT, para operator dapat memantau dan mengendalikan proses produksi dari mana saja menggunakan komputer atau tablet. Hal ini membuat pengawasan produksi jauh lebih aman dan efisien. Dengan penerapan IoT, BASF berhasil meningkatkan efisiensi resiko dari kecelakaan dan memastikan produksi kimia tetap stabil. Nah, inilah salah satu contoh nyata bagaimana IoT membentuk masa depan industri kimia yang lebih cerdas, aman, dan berkelanjutan.